Okay, Mister. I think no question. Okay, thank you so much, Mr. Regi, for your explanation for the subject. Give applause for Mr. Regi. Okay, thank you for your time, Mr. Regi. See you later. Thank you very much, and may the good Allah bless us as all. And I hope you are okay and healthy to this type of pandemic. And we have to unified prayer to those who are sick, because nurses and midwives, this year is our year. The year of 2020 is the year of the nurses and midwives. And congratulations to all of us. Mabuhay from the Philippines. Okay, thank you so much, Miss. Dari Mbak Safira Nur Adilah dan Mbak Ana Noviana Wiwatri. Ya, tentang infection prevention of COVID-19 during pregnancy. Kepada Mbak Safira, terlebih dahulu kami persilahkan. Okay, thank you. Kami beri waktu 20 menit ya, Mbak. Iya, jadi untuk Mbak Safira dan Mbak Ana, ini waktunya hanya 20 menit. Kepada peserta, mohon untuk didengarkan. Ini ada orasi dari mahasiswa. Ya, ini salah satu perwakilan mahasiswa, yaitu Mbak Safira Nur Adila dan Mbak Ana Noviana Wiwatri. Silakan Mbak Safira terlebih dahulu. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Good morning, everyone. It's great to see you all. Let me introduce myself and my partner. I'm Safira, and my partner is Anna. We are midwifery student from Bachelor of Midwifery Department in Stikes Jenderal Ahmad Yani Cimahi. In this opportunity, we would like to present about infection prevention of COVID-19 during pregnancy. And I would like to say thank you to webinar committee, especially Bu Iin, who has given us opportunity in this webinar. Okay, the first, I will explain to you about vertical transmission of COVID-19, then how is the result of COVID-19 positive. So finally, I hope you all will know how to prevent the infection. Okay, so the first, this is the frequently asked question about pregnancy, especially in this pandemic, is can an unborn baby be infected with COVID-19? So the vertical transmission of SARS-CoV-2 or COVID-19 is possible and appears to occur in a minority of cases of maternal COVID-19 infection in third trimester. Rates of infection are similar to other pathogens that cause congenital infection. However, given the variety of early trimester data, no assessment can yet be made regarding rates of vertical transmission in early pregnancy, as well as potential risk for consequent fetal morbidity and mortality. So there is no evidence that fetal growth rate return or VGR is a consequence of COVID-19. However, at present, this is considered possible as 2/3 of pregnancies with SARS were affected by VGR. Okay, the next is the symptom of COVID-19 to pregnancy. So basically, there are no different clinical manifestation compared to the general population. And the second is flu, and the third is symptom of pneumonia can occur in the third trimester of pregnancy, and higher risk with severe symptoms, especially pregnant women with comorbidities such as asthma or diabetes. And the main symptom of coronavirus are high temperature and continuous cough or loss change to your normal sense of smell or taste, and we call it anosmia. So
Most people of coronavirus have at least one of these symptoms. There is currently no difference between the clinical manifestation of a pregnant and non-pregnant woman or adults of reproductive age. Pregnant woman and recently pregnant woman with suspect or confirmed COVID-19 should be treated with supportive and management therapies. And what should they do if they develop the symptom of coronavirus? First, if the mother of a pregnant woman if they feels fever or cough continuously, so they should stay at home at least 7 days and contact a nearest obstetrician or a midwife. And then, if there were no improvement of the condition, pregnant women should be immediately contact COVID-19 task force. And how if the result of COVID-19 test is positive? So the first step that should be do from to mother is report to the midwife or obstetrician for pregnancy checking and quarantine independently. After that, if the symptoms are severe, the pregnant woman should be hospitalized. And the woman could do the USG for 10 days after quarantine period are over. And then when is the time for pregnant woman should do self quarantine? First, if the pregnant woman have symptoms as well as sign of COVID-19 infection such as fever or persistent cough. And second, if the result of the COVID-19 check are positive, so they should do a self-quarantine. And what should they do during self-quarantine? First, of course, they should stay at home. And second, if forced to leave home, they don't use a public transportation. And third, stay in indoor itself that has a good ventilation. And make sure not receiving a visit and separate usage correctly and toiletries from other family member to prevent the infection to the other families. And last, antenatal care is postponed until the self-quarantine period is over. So if there is an emergency condition, the mother could consultation with telemedicine. And then maybe some of us ever listen about vitamin D supplementation for the immunity. So should they take vitamin D supplementation? Basically, vitamin D supplementation is recommended to all women during pregnancy as it can help reduce the risk of respiratory infection. There have been some reports that people with low level of vitamin D are at an increased risk of serious respiratory complication if they develop a coronavirus. However, there is not enough evidence to show that taking vitamin D prevents coronavirus infection is an effective treatment. So, recently, this vitamin D supplementation has been suggested to be beneficial in reducing the risk of respiratory tract infection, although the data are limited. Okay, the next slide will be explained by my partner, Anna. Okay, the next part is about principle of antenatal care for pregnant women. Antenatal care, the principle of management of COVID-19 in pregnancy includes early isolation, standardized infection prevention procedure, oxygen therapy, avoid food overload, give empiric antibiotics, considering the risk of infection bacteria, SARS-CoV-2, COVID-19, examination, and other combined infection, vital blood, and uterine contraction, early mechanical ventilation, acute, progressive respiratory distress.
dietary planning, individual approach, or obstetric indication, and team-based approach with multidisciplinary. Okay, next. Recommendation for antenatal care. Okay, number one, pregnant women who are included in patient under surveillance, or we call PDP, PDP for COVID-19, must hospitalize immediately. Prevention and control. Prevention COVID-19 infection. Patient with known or suspect COVID-19 should treat in a special isolation room in the hospital. If the hospital does not have a special isolation room, according to the requirement of the airborne infection isolation room, patient should be transferred as quickly as possible to the facility where special isolation facility are available. Number two, routine laboratory investigation such as blood tests and urinary tests are still carried out. The next, routine examination USG can be temporarily postponed for mother with confirmed infection or PDP until a recommendation of the episode of isolation ends. Subsequent follow-up was considered as a high-grade case. Next. The next also, the hours of treatment on site of research should be considered the analysis of risk benefits with observing to the hospital benefit for the mother and safety for the fetus. There are currently no antiviral drug approved by the PDI for treatment COVID-19, also broad spectrum antiviral were used on animal models, or MERS is being evaluated for activity against SARS-CoV-2, and then antenatal care for pregnant women who have confirmed COVID-19 after maternal care. Follow-up antenatal care was performed 14 days after the acute illness period end. This 14 days period can be reduced if the patient is declared cured. Antenatal ultrasound is recommended for surveillance of vital growth 14 days after resolution of acute disease. Although there is no evidence, the vital growth disturbance (IUGR) is a right for COVID-19. Two-thirds of pregnancy with SARS are accompanied by IUGR and placenta absorption. In case of MERS, follow-up ultrasound is required. Okay, next, Safira. Number 6, if a pregnant woman comes to the hospital with worsening symptoms and is suspect or confirmed to be infection with COVID-19, the following recommendations apply. The formation of a multidisciplinary team ideally involves consultant special in infection disease where available, an obstetric midwife, on DASI, and an anesthesia who is responsible for patient care as soon as possible, even admission. The discussion and conclusion should be discussed with the mother and family. Nah, discussion in the meeting include number 1, the priority for medical care of pregnancy women. Number 2, the most appropriate location of care. Example,
intensive care unit, is isolation room in infection disease ward of other isolation room. Number 3, evaluation the condition of the mother and fetus. Number 4, medical care with standard support therapy to stabilize mother and condition. Next. Okay, the outline of antenatal care for age 3 semester. In general, the recommendation issued by Indonesian Social of Obstetric and Gynecology are as follows. First 3 semester, antenatal care is not recommended unless USG is needed if there is any complaint and suspicion or ectopic pregnancy. Second 3 semester, antenatal care can be done by teleconsultation, except there is any complaint or emergency condition. 3 semester, antenatal care must be done with the main aim of setting of labor. And then the last slide. Emergency condition that cause the pregnancy woman to have to do antenatal care are followed. Severe nausea, heavy bleeding, the decrease of baby movement, broken membrane, several headache. Preeclampsia, extended vital growth, and pregnant women with other comorbidities or poor obstetric history. Okay, next. And there are the reference that we asked for the presentation. Thank you for attention. May all we have share be benefit for all of us. And sorry if there are any mistake from us. Thank you. Okay, thank you so much for Mbak Safira and Mbak Ana for oration about infection, ya. About infection prevention of COVID-19 during pregnancy. Thank you so much, Mbak Safira and Mbak Ana. Then, after that, we would like to tell about fourth presentation. Didin, can I ask a question? Yes, Mister? A few comments. Safira and Anna has delivered very nicely. While doing the antenatal care in China, because they have got hundreds of thousands of cases, they reported that during the antenatal care, there's an increased risk of premature delivery in COVID-19 mothers. So many have opted for cesarean section, early cesarean section. So that's one issue which has been raised in the papers that I read. Because of the fear of premature contraction in COVID-19 mothers, they have requested for cesarean sections. So that is one of the discussion, because in your discussion you reported that you discuss with the family. So I think this is important, when they might request a cesarean section. The other one is, we always say isolate. We isolate the mother, isolate mother. There are two important things which we feel is important. Remember, isolation, we have got to tell them they must wear the face mask all the time. Number one. Number two is they have found that if a patient got COVID positive, there's a hypoxic state in which it's discovered very late.
So you must monitor by the pulse oximeter. That's a very good, from New Zealand, Australia, they said, let them buy a simple pulse oximeter and monitor it. So that during the monitor of the 14 days, once the oxygen saturation goes below 95%, straight away they can contact the gynecologist. So those are some new facts that has come up for the past 1 month. Okay, thank you very much. Okay, Thank you, so much. Anna Safira, for the information. Oh, thank you so much, Prof. Ali, for your comment on review for the oration from Safira and Anna. Yes. Thank you. Okay, so we'll be next for the fourth presentation. This one is about presentation by Nurse Wolas Rianto SCAP MCAP SPCAP MB from Indonesia with the title Triage System and Management in Emergency Department in COVID-19 Pandemic. Mr. Wolas? Mr. Wolas, time is yours. Okay. Okay, I am stay. Yes, Pak Wolas, time is yours. Okay, yes, I am monitor. Okay, good morning everybody. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi, Prof. Ali. Selamat pagi, selamat hijrah, bulan hijrah. Ya, selamat tahun baru hijrah. Ya. Oke, terima kasih. Diberi waktu, siap? Diberi waktu hanya 30 menit ya, Pak Wolas. Oke, siap. Baik. Terima kasih. Saya pakai bahasa ibunda saja. Mohon izin, Prof. Ali dan teman-teman semuanya, Sivitas Akademika di manapun berada, terima kasih diberi kesempatan untuk sedikit sharing bagaimana penata laksanaan triase sistem dan manajemen emergency department terkait dengan wabah COVID-19. Perkenalkan, nama saya masih Wolas Rianto, sama-sama yang dulu ya. Masih orang ganteng di Fatmawati katanya nih. Ya, pada pagi yang berbahagia ini kita akan diskusi bagaimana tata laksana COVID-19. Kalau kita bicara wabah COVID-19, saya yakin sejawat semuanya sudah familiar bahwa COVID-19 ini dimulai pada Desember 2019 di daerah Wuhan, di mana terjadi penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2, dan ini sudah menjadi wabah internasional. Nah, kalau kita kembali ke COVID-19, di Indonesia sudah terbit panduan tata laksana COVID-19 edisi 5 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Kita mengenal beberapa istilah, ya. Kalau dulu kita mengenal ODP, PDP, dan lain sebagainya, kita dikenalkan dengan istilah baru, yaitu kasus suspek. Nah, itu di mana seseorang yang mempunyai riwayat infeksi saluran pernapasan atas dan riwayat pergi atau ke daerah transmisi lokal. Yang kedua adalah orang dengan salah satu gejala dari tanda ISPA dan mempunyai riwayat dengan pasien yang sudah confirm COVID-19.
Dan kasus suspek sendiri juga bisa disertai dengan inspeksi saluran napas berat yang perlu mendapatkan perawatan di rumah sakit, tetapi tidak diketahui apa penyebab dari penyakit ISPA itu sendiri. Yang kedua adalah kasus probable, yaitu kasus suspek dengan ISPA berat atau ARDS, Respiratory Distress, atau pasien-pasien dengan meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan bahwa pasien tersebut adalah COVID-19. Yang kedua adalah tidak dapat dilakukan pengambilan spesimen untuk pemeriksaan rapid test PCR. Ini terkadang kalau kita pengalaman di klinisi, pasien masuk ke ruang perawatan, ada tanda dan gejala, tapi sampai pasiennya meninggal, itu belum kita dapatkan bagaimana pengambilan spesimen PCR itu bisa dilakukan. Yang ketiga adalah kontak erat. Nah, kalau dulu nih kita kenal dengan pasien tanpa gejala atau PDP. Pasien ini punya riwayat kontak dengan pasien konfirmasi atau probable COVID-19, tapi tidak menunjukkan tanda dan gejala bahwa pasien ini mengalami gangguan respirasi. Nah, ini biasa sudah kita tenaga nakes itu yang sering bersentuhan atau berkontribusi dengan pasien-pasien yang sudah confirm COVID-19, terutama di ruang perawatan COVID, ini adalah kategori SDM-SDM yang sudah melakukan kontak erat. Yang terakhir adalah kasus konfirmasi. Ini seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus 19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium rapid test PCR swab. Nah, ini yang sudah positif dinyatakan confirm COVID-19. Nah, penyebaran sendiri saya yakin ini sudah sangat familiar bahwa SARS-CoV-2 dapat bertahan di benda mati hingga 72 jam, di tembaga 4 jam, di kardus 4 jam. Kenapa kita harus mengetahui ini? Nanti ketika kita ada di IGD, bagaimana lingkungan kita ini terjamin kebersihannya dari virus ini. Bagaimana nanti tenaga kita cleaning service membersihkan area-area tempat tidur pasien dan lain sebagainya. SARS-CoV-2 juga ditemukan pada pencemaran lingkungan yang luas. Nah, di toilet. Nah, nanti bagaimana cleaning service kita arahkan untuk membersihkan secara maksimal. SARS-CoV-2 juga terdeteksi pada pegangan gagang pintu, toilet duduk, jendela, lemari, kipas angin, ventilasi, atau ketika kita mengambil sampel udara ketika dilakukan pemeriksaan swab lingkungan kita. Manifestasi klinik yang dimunculkan oleh pasien-pasien yang mengalami COVID-19, yang pertama adalah tanda dan gejala muncul ini biasanya rata-rata 5,3 hari. Nah, ini sejawat-sejawat kita yang ada di pelayanan, ini terkadang kami sendiri hingga hari kemarin kita dapatkan SDM kami ada sekitar 28 perawat yang sudah positif COVID. Ini juga menjadi tantangan buat kita di pelayanan bagaimana kita mencegah transmisi dan menghindari bertambahnya SDM yang terkonfirm positif 19, baik di bangsal perawatan COVID maupun di bangsal umum. Yang kedua adalah periode gejala ini muncul berkisar 6-41 hari, dengan rata-rata medianya adalah 14 hari. Ini sangat tergantung dari sistem imun tubuh. Sehingga kami menganjurkan kepada SDM di ruang pelayanan, baik di non-COVID maupun di ruang COVID, bagaimana meningkatkan daya imunitas SDM kesehatan. Tentunya bagaimana konsumsi makanan yang baik, nutrisi yang bagus, istirahat cukup, serta bagaimana psikologi tetap terjaga. Walaupun dalam kondisi tertentu, stres itu ada. Minggu-minggu pertama bulan Maret ketika ditugaskan kami masuk di perawatan COVID, saya sendiri juga stres masuk di ruang perawatan COVID. Ya, di minggu pertama yang diterjunkan adalah kami dari manajemen. Level kepala ruangan, koordinator, kepala bidang, ketua komite keperawatan, kami terjun langsung merawat pasien COVID di HCU IGD lantai 2. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah bagaimana kita memberikan contoh kepada SDM kita di pelaksana agar juga siap, jangan takut ketika kita melakukan perawatan pasien COVID-19. Walaupun pada kenyataannya saya sendiri juga takut, stres.
tetapi bagaimana memanage itu untuk lebih aktif, lebih kuat, karena ketika kita stres, imun kita turun. Yang ketiga adalah pasien usia lebih dari 70 tahun, ini jauh lebih pendek periode inkubasinya. Sehingga kami di rumah sakit, manajemen mengambil kebijakan bahwa usia di atas 50 tidak kita terjunkan untuk memberikan pelayanan di ruang COVID. Tanda paling umum yaitu demam, batuk, dan kelelahan. Tanda lain mulai adanya sputum, nyeri kepala, hepatitis, diare, sampai adanya limfopeni. Nah, kalau kita kembali ke data awal, ya, bahwa kasus COVID di Indonesia itu pertama kali ditemukan di 9 Maret 2020. Dan kebetulan di daerah saya di Depok, ya, 3 kasus. Jakarta 2 kasus, ABK kapal Diamond Prince 1. Dari 6 kasus ini ditemukan pada 9 Maret 2020. Nah, bagaimana kondisi Indonesia sekarang? Ini data yang terakhir kemarin saya coba update tahun 2020 tanggal 20 Agustus, bahwa yang sudah konfirmasi COVID-19 adalah 147.211. Yang sembuh sekitar 68,38%, atau sekitar 100.674, sedangkan yang meninggal sekitar 4,36%, sekitar 6.418. Dan tentunya ketika kita masuk pada masa-masa sudah kita bulan ke-6, kalau nggak salah ya, ada beberapa tahapan yang sudah dilakukan kebijakan pemerintah, masalah sebelum PSBB, masa-masa PSBB sama PSBB adalah yang utama adalah bagaimana kita berpegang teguh pada protokol kesehatan, baik kita di tempat kerja, di tempat umum, di sekolah, ibadah, transportasi, dan kegiatan khusus lain. Misalnya kegiatan-kegiatan ilmiah, seminar, dan lain sebagainya. Kita sudah menerapkan protokol kesehatan, salah satunya dengan kegiatan webinar pagi hari ini. Nah, kalau di Indonesia, Prof. Ali, kita mengenal istilah new normal. Ya, new normal ini sedang digalakan bagaimana kita semuanya, masyarakat awam, tenaga kesehatan juga memahami bahwa kondisi ini adalah kondisi yang digunakan, yang mengisyaratkan, yang sebelumnya dilakukan akan menjadi suatu kebiasaan. Misalnya saja, menggunakan masker. Dulu kalau kita di pelayanan kesehatan menggunakan masker ketika kita akan melakukan aktivitas, misalnya perawatan luka, masuk ke ruangan-ruangan tertentu. Tetapi menggunakan masker ini adalah sudah merupakan menjadi bagian budaya kita dalam memberikan pelayanan. Ini adalah salah satu contoh bentuk kegiatan di era new normal. Nah, kegiatan di era new normal adalah bagaimana kita menitik beratkan budaya masyarakat untuk berperilaku sehat. Merubah perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, namun ditambah dengan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19. Misalnya kalau dulu kita ngantri di bank itu kan bisa berjubel berderet ya. Kita naik KRL, MRT di Jakarta itu bisa berdesak-desakan. Sekarang dibatasi. Bagaimana mengatur jarak ketika akan naik ke transportasi umum. Yang ketiga adalah strategi yang diterapkan selama belum ditemukan vaksin atau obat COVID-19. Itu adalah beberapa hal yang harus kita perhatikan. Dan alhamdulillah informasi kemarin di beberapa media bahwa sudah ditemukan obat COVID-19, vaksin COVID-19 di Jawa Timur ya, kerjasama BNPB, BIN, dan Depkes. New normal adalah tatanan baru, kondisi di mana masyarakat yang hidup sehari-hari melakukan aktivitas hidup dalam kondisi wabah COVID-19. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dengan berperilaku hidup sehat. Peraturan baru, pola hidup baru, kebiasaannya adalah kebiasaan baru. Masyarakat sekarang sudah dididik menggunakan masker. Dulu kalau menggunakan masker itu pasti orang kesehatan ya. Di rumah sakit menggunakan masker jarang sekali kita temukan. Tetapi sekarang masyarakat umum harus kita gunakan pola hidup baru. Kemanapun pergi harus menggunakan masker. Tujuannya adalah masyarakat hidup dalam kondisi sehat, bugar, dan produktif.
Kondisi yang diharapkan pekerja, aktivitas lingkungan berkondisi positif, baik kita yang ada di ruang perawatan maupun di pelayanan masyarakat. Dan tempat-tempat yang berisiko menyebabkan COVID-19 ada beberapa level. Ya, level yang paling tinggi yang merah level 9. Ya. Level 8 itu kegiatan prasmanan, stadion, tempat hiburan, tempat ibadah. Level yang paling rendah adalah bagaimana kita pada lokasi-lokasi yang tidak ada keramaian. Ini adalah tempat-tempat yang berisiko menyebabkan COVID-19. Kenapa kita ketahui ini? Nanti erat kaitannya dengan kita melakukan pengkajian awal di IGD. Dari mana saja itu pasien-pasien yang datang ke gawat darurat, sehingga kita bisa memetakan resiko pasien ini sangat berisiko tertular COVID-19 atau tidak. Dan prinsip protokol kesehatan di era new normal adalah bagaimana kita tetap menggunakan masker, cuci tangan dengan hand sanitizer, jaga jarak di kerumunan, bagaimana kita meningkatkan daya tahan tubuh, istirahat cukup, olahraga, kelola stres. Kenapa? Ketika stres meningkat, daya imun kita turun. Alhamdulillah, sejawat kita yang kemarin harus masuk di ruang perawatan, beberapa hari ini sudah ada informasi terbaru, sudah diperbolehkan pulang, swabnya sudah negatif, bisa berkumpul dengan keluarganya sendiri. Bagaimana ketika ada SDM kita yang seperti ini mengulangi stres, support sumber daya manusia yang ada di rumah sakit, support teman sejawat ketika anggota sejawat kita yang dirawat ini menjadi salah satu hal yang baik untuk dilakukan. Bagaimana tata kelola penyakit komorbid, memperhatikan kelompok rentan. Tadi ketika ada SDM kita yang rentan masuk komorbid, tidak diusahakan untuk masuk di bangsa perawatan COVID. Perilaku hidup sehat dan bersih, serta lingkungan yang nyaman. Yang terakhir adalah bagaimana mengkonsumsi gizi seimbang. Nah, bagaimana dengan triase pada masa pandemi seperti ini? Bahwa kita tahu bahwa triase adalah bagaimana pemilahan dan klasifikasi pasien untuk menentukan prioritas kebutuhan, menentukan tempat perawatan yang sesuai. Saya sudah sering berdiskusi dengan teman-teman bahwa kalau kita ngomong gawat darurat, tentu teman-teman sepakat bahwa kondisi gawat darurat, kondisi apapun bagaimana kita menentukan kegawatan daruratan pasien, indikatornya adalah bagaimana kondisi airway, breathing, sirkulasi, dan disability-nya agar kita bisa menentukan kondisi kegawat daruratannya. Ketika kita bicara triase, ada beberapa pendekatan triase yang sudah kita gunakan pada pelayanan gawat darurat sehari-hari. Ada yang menggunakan pendekatan MTS, ada yang menggunakan triase ESI, ATS, dan CATS. Tergantung dari kebijakan rumah sakit masing-masing. Mana yang applicable kita gunakan, mana yang cocok untuk IGD kita. Triase pada masa pandemi COVID-19 adalah bagaimana kita memilah dan mengklasifikasikan pasien untuk menentukan prioritas kebutuhan dan penentuan tempat perawatan yang sesuai. Kalau tadi di kondisi gawat darurat indikatornya adalah airway, breathing, sirkulasi, disability, bagaimana dengan pasien COVID? Kita gabungkan, kita kombinkan indikator ABC itu dengan tingkat virulensi pasien. Indikator yang kita rekomendasikan adalah indikator EWS screening COVID-19. Dan ini sudah kita masukkan dalam buku pedoman pelayanan keperawatan gawat darurat yang sudah dilaunching oleh DPP Hibgabi yang sudah diserahkan ke PPNI untuk dilaksanakan. Nah, EWS screening COVID-19 adalah deteksi dini pasien yang kita curigai confirm COVID-19 atau masih menjalankan adanya beberapa masalah. EWS screening COVID-19 memungkinkan tenaga kesehatan untuk mendeteksi lebih cepat dan relatif lebih akurat pada pasien-pasien yang kita curigai COVID-19. Nah, yang harus diperhatikan adalah EWS screening COVID-19 itu berbeda dengan EWS monitoring COVID-19. Ini yang perlu kita pahami. Dan ini adalah parameter EWS screening COVID-19. Apa saja parameter yang bisa kita gunakan? Yang pertama adalah parameter tanda pneumonia dengan CT scan paru. Nah, kalau iya skornya 5. Riwayat kontak erat dengan pasien terkonfirm COVID-19. Ya. Skor juga 5. Kalau ada demam,
skornya 3, usia lebih dari 40, skornya 1, jenis kelamin laki-laki, skornya 1, suhu maksimal lebih dari 37,8, skor 1, ada gejala sesak, respirasi, batuk, dahak, dan lain sebagainya, gejala 1, ada rasio neutropil dan limfosit. Nah, ini kalau pasien baru masuk IGD, kadang-kadang ini belum kita dapatkan. Nah, kapan pasien itu kita curigai COVID-19 ketika scoringnya lebih besar atau sama dengan 10. Nah, ini adalah alur triase pada masa pandemi COVID-19 yang direkomendasikan oleh DPP Hibgabi. Ya. Tentunya tadi pasien datang ada keluhan ISPA atau tidak, ini dilakukan oleh tim triase primer, gunakan APD-nya level 2. Ya. Dan tentunya seyogianya IGD-nya sudah dibedakan IGD yang menangani COVID dan IGD yang tidak COVID ya. Ada keluhan ISPA, kalau keluhan ISPA ya, kita masuk tambah dengan scoring EWS COVID, ya, masuknya kategori merah, kuning atau hijau. Tindakan monitoring sesuai dengan clinical pathway COVID-19 di IGD. Nah, hati-hati untuk teman-teman yang ada di ruang merah. Tentunya kalau pasien ini masuk kategori merah, APD-nya perlu kita tingkatkan. Nah, selanjutnya adalah pengkajian triase di primer. Tujuannya adalah pemilihan pasien berdasarkan riwayat dan keluhan terkait dengan ISPA-nya sendiri. Nanti terkait dengan gangguan ISPA-nya. Ada riwayat batuk atau tidak, ada peningkatan frekuensi napas atau saturasi oksigennya mulai turun, ada demam, riwayat kontak dengan pasien terkonfirm COVID-19, dan riwayat perjalanan atau ke wilayah transmisi lokal. Ini ada atau tidak. Tentunya ini bisa menambah lagi khasanah menegakkan diagnosa pasiennya ini COVID atau tidak oleh teman-teman di triase sekunder. Nah, setelah dilakukan pengkajian di triase sekunder, tentunya akan kita gabungkan tingkat kegawatan pasien dengan skala triase ABC tadi, dan tingkat virulensi pasien dengan screening COVID-19. Ya, ini protokolnya protokol kewaspadaan COVID-19, ini protokolnya adalah protokol kegawat daruratan. Kita gabung di dalam pelayanan apakah triase tadi menghasilkan kategori merah, kuning, atau hijau. Tentunya penggunaan APD sesuai dengan level pasien itu di mana. Nah, bagaimana kita mengelola di ruang triase? Tetap menjadi perhatian tadi ya, di triase di depan rumah sakit harus disediakan tempat cuci tangan, ruang tunggunya juga harus berjauhan, bagaimana mewaspadai orang-orang yang batuk, penggunaan masker juga harus tetap diperhatikan di ruang triase. Nah, bagaimana di zona merah, zona kuning, dan zona hijau? Yang pasti adalah bagaimana kita mencegah kuman di tempat layanan kesehatan. Bagaimana kewaspadaan standar juga harus tetap kita pertahankan, kebersihan tangan, dan lain sebagainya, tindakan-tindakan yang potensial droplet, ya, kebersihan tangan diperhatikan, cegah penularan melalui airborne, terutama tindakan-tindakan yang bisa menimbulkan APG, terutama tindakan-tindakan nanti di ruang merah, tindakan intubasi dan lain sebagainya, tentunya APD-nya harus APD yang level tinggi. Nah, bagaimana terkait dengan kondisi kegawat daruratan bila terjadi? Bagaimana melakukan tindakan bantuan hidup dasar atau bantuan hidup lanjut sampai tindakan intubasi? Di AHA sudah disebutkan bagaimana teman sejawat menggunakan APD sesuai dengan standar. Utamakan intubasi dihentikan ya, jika mempertimbangkan penggunaan pemasangan LMA, tentunya hati-hati jangan sampai terjadi penularan ke SDM kesehatan. Bagaimana kita mencegah ketika tindakan di ruang merah? Nah, ini ada headbox ya, dengan lubang untuk penata laksanaan intubasi, ini juga bisa mencegah paparan terhadap tenaga kesehatan, walaupun kita sudah menggunakan APD level 3, harus tetap menjadi perhatian.
Ini direkomendasi untuk bisa digunakan. Penggunaan bag Valmas dengan reservoir yang tepat, dengan standar yang sesuai. Nah, kalau kita bicara EWS, saya yakin ini juga sudah familiar semuanya, bahwa EWS ini adalah alat yang cukup sederhana bagaimana kita melakukan tata kelola, mengetahui munculnya tanda dan gejala kegawat daruratan sebelum pasien-pasien mengalami perburukan. Skor dihitung dengan menggunakan tanda-tanda vital pasien, dan ini dikenakan pada tahun 2012. Manfaatnya adalah bagaimana kita bisa mengetahui, mendeteksi secara dini bahwa pasien ini dalam kondisi gawat darurat atau tidak, baik di bangsal perawatan umum maupun di perawatan kritis. Digunakan juga adalah untuk membantu mengaudit, merencanakan kapasitas kebutuhan sumber daya manusia. Karena ketika EWS-nya sudah tinggi, tentunya harus segera di-refer di ruang perawatan yang lebih spesifik. Dan EWS juga bisa digunakan untuk alat penelitian, bagaimana dampak intervensi dan kualitas perawatan yang kita berikan terhadap pasien-pasien yang ada di bangsal perawatan. Dan ini juga menjadi standar akreditasi rumah sakit di PAP 3.1. Ini menjadi suatu keharusan bahwa SDM di pelayanan kesehatan mengetahui deteksi dini perubahan kondisi pasien. Nah, EWS pada masa pandemi COVID, skornya kita menggunakan adalah dengan NEWS. Usia lebih dari 65 tahun ditambahkan sebagai faktor risiko yang terbaru. Pasien sekarang dibagi menjadi 4 kategori, yaitu skor rendah, median, tinggi, dan luar biasa. Nah, ini adalah parameternya. Parameter mulai dari usia, respirasi rate, saturasi oksigen, sistolik, heart rate, kesadaran, dan temperatur. Nilainya antara 0 sampai 3. Ini adalah gradingnya, mulai dari grading yang ringan sampai dengan yang berat dan beberapa tindakan yang harus dilakukan pada kondisi-kondisi tertentu. Ini adalah penerjemahannya, yaitu COVID-19. Nah, ini lebih baik dibuat acaranya modelnya workshop. Nanti kita banyak diskusi, kita banyakkan kasus, nanti mungkin dari teman-teman bisa membuat acara bagaimana kita tata kelola penggunaan EWSS pada pasien-pasien COVID. Nah, bagaimana untuk pasien-pasien dalam masa kehamilan? Ya, ini juga sudah direkomendasi, ada beberapa standar yang bisa kita tambahkan. Kalau kita bicara tadi EWS yang normal adalah saturasi oksigen masih dipakai, respirasi rate, heart rate, sistolik, diastolik. Nah, ini diuresis masuk, ya. Tingkat kesadaran. Nah, kalau di ibu hamil, kalau nilainya 0 sampai 1 ini kategori normal, 2 sampai 3 abnormal tapi masih dalam kondisi stabil, 4 sampai 6 ini adalah kondisi unstabil. Kalau lebih dari 6 ini lalu sudah masuk pada kondisi kritikal. Nah, tentunya ini parameter yang bisa kita gunakan untuk tata laksana lebih lanjut. Kesimpulannya bahwa triase adalah cara pemilihan pasien berdasarkan tingkat kegawatan pada era pandemi COVID. Tentunya triase ini harus digabungkan dengan parameter screening EWS COVID-19 untuk bisa mengkombinasikan dari kegawat daruratan sehari-hari, karena tidak tertutup kemungkinan. Misalnya, pasien datang ke IGD tabrakan dengan multiple trauma, pasiennya ini sendiri juga dengan disertai COVID. Dan tentunya ini bisa kita sinkronisasikan, kita gabungkan bagaimana triase yang terbaik di gawat darurat. Yang terakhir adalah deteksi dini kegawat daruratan pasien COVID-19 bisa kita gunakan dengan EWS. Tentunya dengan penerapan standar-standar yang ada di EWSS. Ini adalah buku panduan yang sudah kami susun di HIPGABI, yang sudah digunakan di teman-teman di pelayanan gawat darurat, baik di prahospital maupun di intrahospital. Ini website kami di HIPGABI, ada website HIPGABI seputar pelayanan COVID, yang WhatsApp-nya juga ada.
Nanti teman-teman kalau mau diskusi bisa link ke websitenya Hidgabi. Referensi, terima kasih. Bila topik Balidaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Ulas. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Tidak ada? Baik. Jika tidak ada, terima kasih Pak Ulas atas penjelasannya, atas materi Boleh, Didin, ya. boleh ke saya kata Ya, Prof. Ali. sesuatu perkataan? Yes, Prof. Ya. Kangen Thank you. lama nggak ketemu. Wallace, yeah. Siap. That was a very good presentation. Yes. Yang I'd like to emphasize yang Tuan Velas kata tu berkenaan dengan early warning sign. Yeah, that's an excellent way. That's an excellent way of detecting early. What we do in our side is, you can download that early warning sign dari Google Images, lepas tu cut it and laminate it and keep in your body. So that when the vital signs you can easily, easily check and the nurses can, easily easily detect early. See, one of the thing in UK, they discovered way back in the 20 close to about 20 early 20s, they discovered that 70% of patients are brought to the ICU late. When they found that the patients have developed the signs 7 to 8 hours before coming to ICU. So that's why the early warning signs was very good. They have tested very thoroughly seperti yang Tuan Velas beritahu tu, it helps in detecting the patients early. So it's a very good thing, for us to develop. All nurses should have that. Whereas, I think kursus yang dah buat yang tu is very good. Very good for nurses so that they can discover patients before they collapse, before they become critically ill. That early warning sign is absolutely important. Thank you. Yeah. Thank you, Thank you, Prof. Prof. Ali. Thank you, Prof. Ali, for your comment. Dan terima kasih, Pak Ulas. Sepertinya tidak ada yang bertanya ya, Pak ya? Sepertinya tidak ada yang bertanya. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, kami akhiri aja, Pak ya. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih kepada Pak Ulas sudah memberikan materinya. Terima kasih, Pak Ulas. Terima kasih juga teman-teman semuanya, Prof. Ali. And then, after Mr. Ulas, yes, okay. So this one is about fifth presentation. This one presented by Mrs. Diah Tepi MKUP from Indonesia with the title Early Warning System and Management in Maternal and Neonatal Emergency. Ya, jadi ada satu pembicara lagi. Nanti setelah ini akan ada penjelasan lagi dari Ibu Fitri Nurhayati, ya. Jadi ini satu pembicara terakhir, tapi setelah ini nanti akan ada penjelasan dari Ibu Fitri Nurhayati MKUP dengan judul Reproductive Health Service in the COVID-19 Pandemic Situation and Adoption of New Habits. Ya, beliau dari Jenderal Ahmad Yani, Stikes Jenderal Ahmad Yani Cimahi. Baik, kepada Ibu Diah Tepi, sudah siap? Kepada Ibu Diah Tepi, kami persilahkan.
terima kasih kepada panitia. Suara saya sudah cukup jelas, Iya. Ibu? Iya, jelas, Bu. Halo, Ibu Dia? Itu dia. Assalamualaikum, Ibu Dia. Waalaikumsalam. Suara saya sudah terdengar ya, Mbak? Dan Ya. gambarnya? Iya, sudah. Baik. Oke. Terima kasih kepada saudari moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih banyak untuk kepada panitia, dan terima kasih kepada di sini banyak senior saya. Ada Pak Welas, mohon izin ketemu lagi Pak Welas. Juga salam untuk Prof. Ali, mungkin senior saya juga. Dan kepada peserta audiens yang ada di ruangan Zoom ini, mohon maaf kalau banyak senior, banyak rekan sejawat, dan lain-lain. Saya hanya berusaha menyampaikan sharing di bidang ilmu kebidanan. Oke, baik, saya akan untuk mempersingkat waktu. Di sini mohon izin moderator, saya pakai speak English atau in Indonesia? Suara ininya nggak kedengeran? Ya, dipencet dulu Mbak Inggit. Speakernya dipencet dulu Mbak Inggit. Halo? Ya, Mbak Inggit, saya pakai speak English or Indonesian speak? Boleh pakai bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa Inggris. Oke, mohon izin saya campur-campur aja ya. Ya, boleh. Mix boleh, Bu. Ya. Apa namanya, saya berusaha menyampaikan, nanti khawatirnya kalau saya pakai bahasa Inggris semua, nanti saya translate 2 kali. Lebih baik saya menyampaikannya bahasa Indonesia aja, oke ya. Ini saya akan menyampaikan tentang ibu hamil, tetapi dikaitkan dengan situasi benar seperti Pak Welas, sekarang adalah saatnya kita tambahannya early deteksi COVID-19 ya, di mana sudah banyak angka yang menunjukkan meskipun tidak diekspos secara universal seperti kasus-kasus lainnya, sebenarnya COVID-19 juga di surat kabar dan lain-lain sudah terpapar bahwa anak ibu hamil pun sudah saat ini terkena, meskipun angkanya tidak signifikan seperti yang mempunyai riwayat penyakit lain. Oke, di sini saya akan berusaha menyampaikan asuhan-asuhan kebidanan apa saja selama COVID yang sebagian dibatasi atau dikurangi untuk dilaksanakan implementasinya. Nah, kita sama-sama melihat bahwa angka indikator pembangunan kesehatan seperti yang ada di layar ini, targetnya MDGs yang sudah meningkat sekarang sampai tahun 2024, harapannya adalah angka-angkanya seperti yang ada di lingkaran ini, diharapkannya, tetapi kenyataannya masih butuh perjuangan atau tanggung jawab dari semua sektor pelayanan medis, bukan hanya kami, bidan. Jadi mohon maaf, saya agak-agak mengkritisi bahwa bidan ujung tombak dari kesehatan ibu dan anak, padahal adalah tanggung jawab kita bersama ya. Artinya mitra, artinya komitmen tenaga medis di seluruh negara, bukan cuma in Indonesia, artinya harus sama-sama berjuang untuk mewujudkan angka yang kita harapkan. Oke, di sini inilah permasalahan-permasalahan kesehatan ibu dan anak yang mungkin masih menjadi PR besar, dan ini adalah program dari Pak Jokowi, angka stunting ya. Ini yang lagi disorot untuk di kasus kesehatan ibu dan anak, tetapi mungkin saat ini kita atau saya tidak akan mengkritisi mengenai tentang stunting, tapi ini PR besar untuk negara kita bahwa angka stunting ini ternyata butuh perhatian dari pemerintah. Nah, di sini angka kematian ibu penyebabnya masih sama, yaitu perdarahan,
eklamsi, infeksi, ini masih menjadi angka tertinggi dari sektor di bidang kebidanan di kesehatan ibu dan anak. Jadi sebenarnya momoksi artinya 3 hal ini dari dulu penyebabnya triase ya, kalau kata Pak Welas, triase di kebidanan ini saja, tapi angkanya lagi-lagi tidak terganti dengan penyebab-penyebab lainnya. Jadi ini menjadi PR besar kami bahwa ternyata hal-hal seperti ini alangkah baiknya jika di early detection of pregnant, dideteksi dini waktu hamil, mungkin tidak akan sampai kejadiannya menjadi kegawat daruratan di persalinan maupun di pasca persalinan. Oke, baik. Ini mungkin saya tidak akan menjelaskan, saya akan lewat-lewat karena tadi di pembicara sebelumnya saya sudah sempat mendengar bahwa kita sama-sama tahu bahwa istilah-istilah ini sudah familiar. Saya akan lewat. Nah, ini saya mungkin akan fokus langsung ke masalah kebidanan. Nah, di patokannya di kami adalah kita memakai acuan dari Kementerian Kesehatan, apalagi kalau di pelayanan. Mungkin teman-teman sudah pada atau rekan-rekan sejawat yang ada di ruangan Zoom ini, kita selalu membekali ibu hamil atau ibu-ibu dengan kesehatan ibu dan anak, bukan hanya ibu hamil, anaknya juga sampai pasca salin dan menyusui. Ini kita dimanapun di rumah sakit swasta, di pemerintah, di seluruh Indonesia, ini kita berpedoman sama buku KIA. Ya, artinya buku ini direvisi, makin kesini direvisi baik isinya maupun temanya yang bertujuan untuk artinya apa? Untuk bisa meminimalkan kegawat daruratan yang terjadi. Nah, sama-sama kita ketahui bahwa sebenarnya deteksi dini kegawat daruratan mungkin permasalahannya kalau dilihat ini saja berulang, tetapi mempunyai makna yang sungguh besar, yang sangat besar, ya. Masih sama, mual muntah, perdarahan banyak, gerakan janin berkurang, ketuban pecah, nyeri kepala hebat, dan lain-lain. Ini sampai tekanan darah tinggi, kejang, dan lain-lain. Nah, yang ternyata akibatnya ternyata dampaknya luar biasa. Nah, saya kaitkan dengan COVID-19, memang belum ditemukan adanya dampak COVID terhadap pertumbuhan janin. Namun, ada beberapa data yang memaparkan bahwa dengan ibu terkonfirmasi atau terdiagnosa COVID, itu bisa berpotensi menimbulkan persalinan prematur dan dikhawatirkan bayinya akan terjadi PJT, pertumbuhan janin terhambat, atau IUGR, intrauterine growth retardation, ya, di mana ini baru dugaan. Jadi ketika ibu terkonfirmasi COVID, pemeriksaan USG-nya itu benar-benar diperketat, bukan hanya penanganan COVID-nya saja. Nah, dari data-data yang disajikan, dan memang belum ada riset yang mengatakan bahwa COVID itu menyebabkan alirannya nanti sampai plasenta dan sebagainya, itu masih butuh penelitian lanjutan. Tapi potensi kegawat daruratannya sudah harusnya membuat kita sebagai bidan dan tenaga kesehatan lainnya harusnya kalau di lampu lalu lintas itu lampu kuning. Jangan sampai itu menjadi lampu merah. Kalau bisa, ya yang kita harapkan lampu hijau. Jadi untuk meminimalkan kejadian seperti itu, meskipun kontaknya harus dibatasi. Mohon izin, dulu program pemerintah itu periksa hamil minimal 4 kali. Nah, tetapi semakin berkembangnya ilmu diupdate dan melihat kejadian-kejadian di lapangan dengan dengan masih tingginya angka kematian ibu dan janin, sekarang untuk ANC ini itu 6 kali. Ya, loh kok bisa dulu 4 kali, 6 kali? Apakah programnya yang sebelumnya gagal atau bukan? Sebenarnya bukan gagal, artinya untuk mensiasati bahwa kenapa harus 6 kali. Dulu kontak pertama trimester ke-1 itu 1 kali, trimester kedua 1 kali, trimester ketiga 2 kali, sehingga total jumlahnya totalnya 4. Nah, sekarang harus 6 kali. Gimana nih? 6 kali ini bertujuan untuk screening awal, detection early. Artinya di trimester ke-1 itu kunjungannya harus 2 kali.
Dan ini ternyata kita harus berkolaborasi. Berkolaborasi dengan dokter bukan berarti si bidan tidak mampu untuk deteksi dini, tetapi pasien diarahkan atau dianjurkan untuk bisa deteksi dini oleh dokter dengan pemeriksaan penunjang yang lebih bisa memake-sure-kan pemeriksaan. Ya, jadi tadi bukan berarti bahwa sekarang harus nambah 6 kali, besok 8 kali, tidak. Jadi punya maksud tertentu. Dan trimester kedua 1 kali, trimester ketiga 3 kali. Untuk apa? Dulu 2 kali, sekarang harus 3 kali. Mungkin trimester ketiga harus lebih intensif. Karena kenapa? Ya, segala sesuatu kegawat daruratan sudah dideteksi dari awal, aman-aman saja, tetapi di akhir semester bisa terjadi mungkin keracunan kehamilan, mungkin deteksi dini posisinya yang bermasalah, CPD, dan atau di proses persalinannya. Sehingga kenapa kalau di trimester ketiga lebih ditambah, supaya untuk meminimalkan kegawat daruratan yang kita rasa selama ini kita sudah berjuang nih ekstra keras, ya, tetapi kenapa angkanya nggak turun-turun? Nah, makanya perlu dilibatkan sektor-sektor lainnya. 3 kali itu bukan berarti pasiennya harus datang 3 kali, minimal di trimester akhir pun dilakukan pemeriksaan kunjungan, atau pemeriksaan kunjungan itu tidak harus selalu USG, konsultasi ke dokter obgyn untuk pemeriksaan lab lengkap. Ya, tadi misalnya kalau apalagi di COVID seperti ini perlu pemeriksaan lengkap, darah lengkap dan lain-lain, ya, penunjang ronsen dan lain-lain. Oke. Nah, ini tadi kalau Pak Welas menampilkan tentang di kebidanan bahwa di kehamilan ibu-ibu hamil itu frekuensi yang tingkatan derajat 1, 2, atau 3. Nah, kalau ini saya menampilkan bahwa ini adalah yang merupakan level 1 ini kewenangan fisiologisnya si bidan. Jadi primer, untuk tingkat pelayanan primer. Jadi kita hanya sebatas level 1. Nah, kalau level 2 dan level 3 ini kita memerlukan kolaborasi, dan kalau sudah sampai level ke-4 atau ke-5 kita harus merujuk, ya. Jadi tidak perlu pikir panjang, rujuk. Untuk apa? Bukan berarti kita tidak mampu, tetapi meminimalkan kegawat daruratan. Ya, ini untuk rekomendasi pelayanan antenatal care. Ya, di sini antenatal care di triase pada trimester pertama, sebenarnya trimester pertama dan kedua hampir-hampir mirip, karena yang dikhawatirkan adalah kejadian atau terjadinya perdarahan, hemoragi of pregnancy. Trimester pertama, kedua, dan ketiga itu yang ditakutkan adalah apa? Abortus, solosio, previa, dan lain-lain. Mungkin rekan-rekan sejawat di sini, apalagi senior-senior saya di sini mungkin sudah berpengalaman untuk mendeteksi ini. Nah, tetapi namun ibu-ibu pasiennya, artinya apalagi anak pertama, ini kalau bisa hindari untuk kita capek, pegel untuk memberikan konseling. Apalagi di COVID ini kita sepakat bahwa kalau dia belum trimester ketiga, belum aterem, belum cukup bulan, dia tidak perlu si ibunya datang setiap minggu. Kita perlu telekonseling. Jadi menurut saya sekarang zaman teknologi serba tinggi, kalau kita malas ngetik, kita buat format aja dulu. Oh, kita tahu nih, kita mau konseling tentang ibu deteksi solusio atau previa, kita ketikkan saja dulu. Begitu nanti ada ketemu pasien, kita copy paste nggak jadi masalah. Yang penting apa yang kita sampaikan tersampaikan. Intinya seperti itu. Nah, ini tanda merah, tanda kuning, tanda agak kecoklatan ini berarti kunjungan-kunjungan apa yang tidak boleh ditunda, yang merah, dan ini yang bisa ditunda, dan yang coklat, yang kemungkinan yang di coklat ini bisa dipending dulu, ya, dipending sampai jadwal trimester ketiganya mulai rutin. Oke. Nah, ini adalah saya mengambil dari rujukan POGI, ya, bagaimanapun kita juga induknya dari kedokteran, meskipun kebidanan adalah ilmu atau bidan yang bisa memberikan pelayanan mandiri, tetapi kita harus bisa tahu artinya mana yang perlu penanganan lanjutan, mana yang tidak perlu memerlukan penanganan lanjutan, sehingga kita memberikan pengertian ke pasiennya adalah bukan untuk menolak ibu tersebut datang, tetapi lebih baik sama-sama menjaga untuk kontak penularannya.
Oke, di sini mungkin saya daripada menyampaikan makalah dengan membaca atau dibaca, pengalaman di klinik adalah ketika ibu hamil cukup bulan, ibu disarankan untuk rapid test. Nah, kalau di BPM kita tidak punya rapid test, biasanya ibu disarankan periksa di luar atau kita memberikan surat pengantar untuk ibu memberikan rapid test. Kenapa? Bukan kita khawatir, bukan kita takut untuk atau serba panik untuk kita atau parno menolong ibu hamil dan persalinan, tapi itu adalah sekarang adalah protap yang tadi kata Pak Ulas, kita punya protap gitu. Kita untuk protap untuk menjaga sama-sama kesehatan ibu, bayi dan juga tenaga medis. Ya, kecuali dia datang gawat darurat, tidak pernah periksa ke kita, ya kalau memang di BPM kita sedia rapid, kita langsung rapid. Kalaupun tidak, kita sudah diimbau bahwa untuk menolong persalinan di vaskes kita adalah minimal itu APD level kedua. Kalaupun kita ada di BPM level ketiga, alangkah baiknya kita pakai level ketiga. Gitu ya. Kalau untuk pemeriksaan ibu hamil kita memang level 1 atau level 2 APD-nya. Nah, untuk pengalaman di rumah sakit ibu-ibu yang sesar, jadi saya ada beberapa pengalaman pasien saya yang dirujuk, itu beda ya perlakuannya, saya kurang paham nih, tapi sebenarnya sama di beberapa rumah sakit. Jadi mereka sebelum operasi sesar karena indikasi, mereka harus dites lengkap, mulai dari rapid, mulai dari swab, sampai ronsen jika diperlukan. Namun, kalaupun si pasiennya dilihat dari kehamilan atau saat kita mau merujuk trimester ketiga terakhir sudah kita arahkan, ada kan misalnya pasien kita hiperemesis atau pasien kita ini nggak bisa lahir trimester ketiga, kita mulai sarankan dia periksa dulu ke rumah sakit. Kalau dirasa pasien ini aman, tidak menunjukkan tanda gejala, itu tidak perlu rapid, tidak perlu swab, ada yang langsung di ronsen. Jadi itu juga instruksinya atas indikasinya atau atas anjuran dari dokter spesialis kebidananya. Nah, pertanyaannya adalah mungkin di luar sana banyak bertanya, apakah aman ronsen untuk ibu hamil? Sedangkan yang kita saat ini, yang dulu kita pernah tahu bahwa ronsen paparan untuk ibu hamilnya ini berisiko. Nah, jawabannya adalah ronsen di kehamilan trimester cukup bulan ini aman dan belum ada data riset yang mengatakan bahwa untuk deteksi COVID-19 untuk meronsen pasien di cukup bulan ini menimbulkan resiko-resiko. Jadi kalau dipikir adalah keuntungannya lebih besar dibandingkan kerugiannya, ya jelas kita akan pilih keuntungannya tetapi tanpa membahayakan janinnya. Intinya seperti itu. Nah, ini rekomendasi di INC. Nah, kami tadi saya sudah cerita bahwa kita kalau menolong persalinan di level kedua dan terima kasih kami di BPM di Bidan ada kemarin kita mendapat program bantuan dari pemerintah atau BKKBN dan untuk alat kontrasepsi dan APD dari Dinas Kesehatan itu hampir seluruh Indonesia juga itu ada beberapa yang kami dikirimkan APD level 2 atau ada yang sampai level 3, jadi mungkin tidak bisa seluruh BPM ya untuk program yang sekarang, tetapi ini adalah wujud kepedulian dari pemerintah sama-sama untuk menangani masalah COVID ini dari layanan yang paling bawah. Jadi benar kata Pak Ulas bahwa mungkin kalau kita bicara di Fatmawati atau di RCM itu udah rujukan paling tinggi, artinya subsidi dari pemerintah untuk APD-nya mungkin terjamin. Nah, kami yang di layanan primer ini kepedulian dari pemerintah meskipun belum berkontribusi secara terus-menerus kontinu ataupun ini, tapi setidaknya adalah memberikan stimulasi kita bahwa pentingnya untuk kita artinya sama-sama untuk memutus mata rantai COVID-19 ini. Nah, di sini, ini pengalaman di puskesmas ini ada beberapa pelayanan di rumah sakit ataupun di puskesmas. Ada sebagian BPM yang sudah menerapkan ini, bidang praktek mandiri, jadi dipasang climber seperti ini, cuman dia tidak kotak seperti ini hanya contoh, dia hanya dipasang sebatas seperti ini, jadi si ibu nanti kalau ngeden,
cipratan dropletnya itu tidak langsung ke kami bidannya. Jadi ini tidak sekotak ini, mungkin di permukaan depannya saja dipasang di ujung-ujung tempat tidurnya. Intinya seperti ini. Jadi upaya-upaya juga sudah dilakukan baik di pelayanan kesehatan pemerintah maupun kami, intinya mungkin bisa membuat gerak kami terbatas, tetapi tujuannya tadi apa? Tujuannya untuk meminimalkan kegawat daruratan. Nah, ini untuk postnatal care dan breastfeeding-nya, untuk di postnatal care dan breastfeeding-nya, biasanya kami di pelayanan kebidanan begitu bayi lahir, menangis, gerakannya aktif, warna kulitnya merah, itu langsung cepat-cepat di IMD, atau bukan IMD dulu kali ya, di penundaan pemotongan tali pusat. Jadi kita sama-sama sudah jelas mengetahuinya bahwa ilmunya adalah menunda pemotongan tali pusat itu meninggikan HB, hemoglobin, sehingga oksigenisasinya akan naik, akan tersuplai dengan baik. Nah, sekarang pertanyaannya bahwa, loh kenapa kalau oksigenisasinya tersuplai dengan baik, kenapa di COVID-19 ini nggak ditunda aja? Kan itu malah membantu. Sekarang bukan masalah untuk suplai oksigenisasinya yang bisa, tapi kan perjalanannya lama. Perjalanannya sangat-sangat lama. Perjalanannya artinya tingkat urgenitas membuat aman si babynya itu yang dibutuhkan. Nah, memang benar untuk kondisi COVID-19 ini penundaan pemotongan tali pusat ini kita pending sementara dan dilakukan IMD. IMD itu kita juga berdasarkan arahan dari IDAI dan rujukan mungkin mereka organisasi tersebut merujuk dari WHO. Sementara dipending untuk melakukan IMD. Inisiasi menyusui dini. Jadi sebenarnya yang kita lakukan sangat-sangat krusial di sebelum pandemi ini bukannya tidak kita laksanakan, tetapi dipending yang pada akhirnya nanti tetap kita ganti dengan menyusui bayinya. Nah, kalaupun si ibu artinya tidak diduga atau artinya bebas penapisan dari COVID-19, si ibu masih boleh menyusui dengan catatan pakai masker, pakai face shield, dan belum ada penelitian bahwa si bayi yang kita susui dengan menggunakan face shield tambahan pengaman itu membuat COVID-19 tidak bisa terpapar oleh si baby. Jadi ini masih pro kontra nih dari IDAI juga menginfokan bahwa penggunaan face shield itu di sebagian rumah sakit ada si babynya diterapin. Jadi kan harusnya rawat gabung, tetapi harus ke ruangan ibu. Nah, dia dipakai lengkap. Nah, itu masih menjadi pro kontra. Ya, jadi intinya kalau ibu terbebas dari COVID-19, silakan menyusui dengan catatan si ibu tetap menjaga personal hygiene yang baik, menggunakan masker, menjaga daya tahan tubuh dan lain-lain. Ide seperti itu. Nah, untuk penggunaan KB kontrasepsi, nah untuk saat pandemi ini mungkin sama-sama Bu Bidan yang ada di ruangan Zoom ini sudah mengetahui bahwa sementara kita menganjurkan metode kontrasepsi jangka panjang, yaitu IUD atau dan lain-lain ya. Karena kenapa? Karena untuk kontak yang diminimalkan kontak terlalu sering ke pelayanan kesehatan ya. Tapi bagaimana kalau si ibu itu belum memakai IUD, sebelumnya dia sudah pakai KB ataupun pil? Silakan minta ke PLKB-nya. Jadi kalau di PLKB itu istilahnya kader-kader KB yang ada di masyarakat. Atau kalau posyandu belum terlaksana, si ibu nggak bisa datang, minimal kader-kader tadi, karena dari BKKBN sudah mendrop beberapa kondom ataupun pil yang bisa diberikan para kader itu untuk si ibu-ibu bisa meminimalkan datang ke pelayanan kesehatan jika tidak ada keluhan. Nah, ini untuk kunjungan postpartum. Kunjungan postpartumnya biasanya juga seperti kunjungan ANC, melalui janji dulu, melalui kontrak waktu dulu, kecuali ada kegawat daruratan, perdarahan HPP primer dan sekunder, di luar rencana, seperti sisa plasenta dan lain-lain, silakan datang kapanpun. Nah,
Ini untuk deteksi status ibu. Deteksi status ibu ketika ibunya masuk rumah sakit, mau persiapan dirawat di rumah sakit ataupun sesar, itu penapisannya sama. Dan informasi mungkin saya nggak tahu ya, nanti mungkin yang di ruangan Zoom ini ada yang dinas di BPJS atau di Puskesmas, bahwa untuk COVID-19 ini pemeriksaan COVID-nya, misalnya ibu hamil memiliki BPJS, tetapi untuk pemeriksaan COVID-nya itu ternyata tidak ditanggung oleh pihak BPJS. Jadi kita juga saat merujuk pun di BPM, biar ibunya tidak kaget atau siap dengan biaya kegawat daruratan, itu biasanya kita sampaikan, Ibu nanti kalau ada deteksi dini untuk kasus COVID-19 di rumah sakit atau di rujukan, itu pembiayaan pemeriksaannya di luar tanggungan BPJS. Pada anak sih ngoreng nyanyian nih, pada nyemak nyamu. Berikutnya untuk pertimbangan pengadaan layanan kesehatan obstetri rawat inap. Nah, ini ngelawar sing kayaknya. Mohon izin panitia, mungkin ada suara yang bisa di-off-kan. Nah, oke. Untuk rawat inap, nah di sini lagi-lagi bahwa rawat gabung ini artinya diminimalkan. Harusnya kalau lahir normal, harusnya kalau misalnya mau proses menyusui, kita adalah rawat gabung supaya si proses menyusuinya lancar. Nah ini bukan tidak sama sekali si bayi sampai selesai perawatan dipisahkan, tidak, tetapi diminimalkan. Kalaupun saya mohon maaf, saya kembali lagi ke sini mungkin terlewat. Nah kalau saat persalinan ataupun nanti setelah pasca persalinan si bayi tidak menangis, nah itu kita juga membawa ke meja resusitasinya setelah dipotong sesegera mungkin, itu harus diberikan jarak minimal 2 meter ya. Jadi saat mengerjakan resusitasi pun itu tidak sebebas dengan biasanya kan kita meja resusitasi dengan meja tempat tidur persalinan itu berdekatan supaya lebih mudah. Nah ini karena COVID juga kita diberikan himbauan bahwa tolong diberikan jarak atau dipisahkan dengan scarer. Gitu, ya. Nah ini transmisi COVID-19 pada bayi baru lahir. Nah ini masih belum ada, maksudnya bukti ilmiahnya masih terbatas ya. Manusia melalui tadi yang saya bilang bahwa penularannya dari ibu langsung janin ini masih diperlukan penelitian. Jadi kalau kita bicara pasien umum ini sudah banyak bukti dan memang ini berbahaya. Tapi kalau ibu dan bayi masih dibutuhkan penelitian lanjutan. Nah, kita sama-sama menyimak juga bahwa transmisi vertikal ini yang dipertanyakan bahwa sebahaya apa. Tadi saya sampaikan bahwa meskipun kita tahu potensi resikonya besar, makanya deteksi dininya adalah hindari jangan sampai si ibu melahirkan dengan persalinan prematur, karena kita sama-sama tahu bahwa paru-paru bayinya akan belum matang. Nah, dan kita juga harus menjaga bahwa pertumbuhan janinnya jangan sampai pertumbuhan janin terhambat, karena kenapa? Pasti akan lahir dengan BBLR. Nah, ini yang dikhawatirkan seperti ini. Nah, untuk perawatan bayi baru lahir mungkin juga ada sedikit perbedaan, bukan dibedakan pada kasus COVID-19 ini, bahwa begitu bayi lahir biasanya minimal 6 jam baru boleh dimandikan. Nah, sementara kasus COVID ini si bayi harus segera dimandikan karena kita khawatir nih banyak droplet cairan yang ada di tubuh bayi yang dari si ibunya. Nah, tapi bukan berarti si bayi langsung dimandikan ya, akan hipotermi juga. Kita punya protap bahwa ketika minimal 1 jam si bayi tidak ada masalah, tidak menunjukkan adanya kegawat daruratan, ya cepat-cepat dibersihkan, cepat-cepat dimandikan. Intinya dengan pastinya menjaga suhunya dengan air hangat dan lain-lainnya. Jadi perbedaannya hanya itu saja untuk meminimalkan risiko. Dan berikutnya, ketika bayi lahir, kalau tidak ada bayi kuning dan bayinya kegawat daruratan, itu biasanya 2 jam kita suntikan vitamin hepatitis. Setelah vitamin K 1 jam, kita 1 jam kemudian atau 2 jam hepatitis B. Nah ini untuk keadaan bayi yang kurang memungkinkan itu dipending dulu, untuk hepatitis B-nya bukan tidak diberikan, tapi dimundurkan karena sesuai teori bukan gara-gara COVID saja hepatitis B masih bisa diberikan 0-7 hari. Intinya seperti itu. Nah, ini
bayi baru lahir dengan kita menangani bahwa kalau di rumah sakit dokter anaknya pun harus menggunakan APD level 3. Nah, kita pun tadi kan karena kita sudah jadi satu ruangannya kalau di BPM ya kita sudah dari awal dari menolong kita sudah menggunakan level 2 atau level 3. Oke, baik. Di sini saya akan lanjutkan. Tadi saya sudah menjelaskan ini penundaan pemotongan tali pusat. Ini saya lewatkan. ASI juga saya sudah jelaskan bahwa silakan melakukan proses menyusui. Yang penting terjaga ibu dan bayinya. Nah, pertanyaannya ini, bagaimana kalau ibunya COVID-19? Kalau ibunya terdeteksi COVID-19, ya ASI-nya diperah, ASI-nya dipompa, dan diberikan dengan sendok. Kalau kita mau mengikuti prinsip pemberian ASI yang benar, kalau rumah sakit ingin menjalankan, itu pasti si bidan jaganya atau si perawatnya akan rela dia memberikan ASI perah tadi dengan sendok. Nah, tapi kebanyakan saya tidak meng-underestimate, mohon maaf ya, karena mungkin banyaknya pasien sekarang. Jadi ibunya sudah merah ASI, ibunya sudah pompa ASI, diberikannya tetap pakai dot. Nah, saya khawatirnya begitu bayi pulang ataupun bayi kembali ke rumah, untuk proses menyusuinya itu akan bingung puting karena kenapa? Isapan di botol dot dengan isapan di puting susu pasti akan lebih susah payah dia mengisap putingnya. Kalau dot lunak dia sudah keluar air semuanya. Jadi kadang-kadang pasien-pasien saya juga banyak ya yang berkonsultasi online, memang rencananya sebelum lahiran mau ASI eksklusif, tapi apa daya bersalin dengan kegawat waktunya 2 menit lagi. Oke, baik, terima kasih. Dengan resiko kegawat daruratan harus disesar, ternyata bayi harus sampai masuk ke ruangan NICU dan dia cerita bahwa dengan sangat menyesal dokter anaknya menyarankan pemberian susu formula untuk sementara. Oke lah, nggak jadi masalah kalau memang itu buat kebaikan si baby. Tetapi begitu nyampe rumah si bayinya bingung puting karena apa? Pemberiannya itu yang kurang tepat dari pemerahan ASI-nya. Ibunya juga waktu di NICU, ibunya juga bersikeras bahwa anak saya boleh dikasih susu formula, tetapi saya juga mau anak saya dikasih hasil perahan saya dan tolong diberikan dan diizinkan memang. Nah, itu yang menjadi PR besar kita. Dan untuk relaksasi proses menyusui kembali itu tantangan bidan. Artinya apa? Di asuhan-asuhan normal ini banyak ibu yang ternyata mau dia menyusuinya secara fisiologis, mau di IMD tapi dengan keadaan harus terbatas. Oke, nah ini tadi saya sudah juga cerita bahwa silakan menyusui asal dengan keamanan yang ini tepat, kegawat daruratan natus. Ini tadi begitu bayinya tidak nangis, kita potong segera, kita bawa ke meja resusitasi. Otomatis kalau kegawat daruratan kita tidak bisa sendiri. Saya selalu ingat tim kegawat daruratan dan saya selalu juga mendapatkan senior-senior yang baik nih di sini bahwa kerja tim, tidak bisa egois, kegawat daruratan, kerja tim. Ya, artinya apa? APD level 3 supaya bayi menangis dan lain-lain ini adalah harus dikerjakan meskipun kita di pelayanan BPM. Karena kenapa ya? Saya pernah selalu melaksanakan bayi-bayi yang diresusitasi. Jadi antara pasrah dan antara saya optimis untuk bayinya bisa bernangis adalah rasa kepuasan saya, artinya rasa ibadah saya adalah ini masih tanggung jawab saya. Bukan berarti kalau bayi sudah kita sudah melakukan yang terbaik, kita pasrah. Jadi apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita kerjakan, itu pastinya tetap ajak bayi untuk berkomunikasi. Meskipun dalam kegawat daruratan, si ibu, communication, feeling, heart si ibunya tolong kita libatkan. Kadang-kadang kita, mohon maaf nih Pak Welas yang di rumah sakit, saya tahu triase kegawat daruratan di rumah sakit adalah kecekatan, ketepatan, tapi komunikasi ke pasiennya, apalagi kami ke baby, tolong juga selalu bilang diselipkan dengan ayo Bu, selalu ajak komunikasi, ayo Bu, selalu support, ayo Bu, sesuai dengan agama Ibu, berdoa, dan lain-lain. Nah, itu kemungkinan kalau di rumah sakit mungkin tidak bisa, karena jarak si ibu dengan resusitasinya mungkin kalau di rumah sakit agak jauh ya, kalau di BPM mungkin masih memungkinkan. Nah, ini kita harus tahu bahwa 3 tanda yaitu tangisan, warna kulit, dan gerakan. Itu menjadi tanda. Kalau dia tidak